terhadap lingkungan. Dampak aktivitas industri terhadap lingkungan, jadi seperti yang saudara tahu ya, bahwa kalau ada aktivitas industri maka dia menghasilkan dampak baik itu negatif maupun positif. Nah, negatifnya, positifnya dulu ya. Positifnya adalah memang keuntungan-keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha ya. Jadi kalau orang itu industrinya maju, jelas dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Mendapatkan keuntungan tidak hanya dari sisi finansial, juga dari sisi yang lainnya, misalnya nama. Lalu kemudian dampak yang lain adalah pembukaan lapangan kerja. Jadi kalau ada industri, kenapa industrialisasi itu lebih lebih menyerap tenaga kerja dibanding dengan orang-orang atau negara yang mengembangkan bidang pertanian atau peternakan ya, karena memang umumnya itu industri itu padat karya kalau di negara berkembang ya, kecuali di negara maju. Kalau di negara maju kan memang industrinya itu padat modal sehingga tenaga kerja yang diserap itu tidak banyak. Kemudian pendapatan asli daerah atau PAD atau income generation, karena memang dari industri itu kan pemerintah daerah setempat itu bisa mendapatkan income untuk atau devisa ya, atau devisa bagi negara kalau misalnya barang yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu diekspor gitu. Nah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa selain dampak positif ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya misalnya kondisi yang tidak nyaman ya, kekurang nyamanan kondisi. Misalnya kalau daerah itu dekat dengan industri, kalau industrinya menghasilkan bau, menghasilkan buangan gitu ya, menghasilkan buangan baik itu berupa padat, cair maupun gas, maka kalau tidak terkelola dengan baik itu bisa menimbulkan atau timbul kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian penurunan kondisi lingkungan itu juga bisa menjadi dampak yang negatif, jadi kualitas lingkungannya jadi turun. Karena apa? Karena terjadi pencemaran lingkungan. Jadi kalau misalnya limbah yang dihasilkan atau buang yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik atau tidak diolah, maka bisa menimbulkan pencemaran yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Nah, ini beberapa kondisi lingkungan atau peristiwa lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri ya. Jadi saudara mungkin saya tidak bahas semuanya ya, beberapa aja. Jadi misalnya Love Canal ini terkenal sekali gitu ya. Love Canal ini satu kanal di Amerika yang dia dulu adalah bekas industri gitu ya. Bekas industri, kemudian industrinya itu tidak membuang atau tidak mengelola limbahnya dengan baik. Jadi limbahnya adalah limbah B3, mereka menggunakan bahan atau senyawa yang berbahaya. Lalu limbahnya itu tidak dibuang atau dilakukan pengelolaan, tetapi dimasukkan ke dalam tanah ya, atau ditimbun. Nah, karena ditimbun maka dampaknya adalah apa? Dampaknya limbah ini ya tetap ada di lingkungan gitu, karena memang tidak kemana-mana, apalagi kalau itu adalah limbah beracun. Lalu pada suatu kali itu si industrinya itu karena dia bangkrut ya, maka si kanal ini atau si industrinya ini dijual dengan harga murah ke pemerintah. Lalu pemerintah itu mengkonversinya atau mengahlifungsikan menjadi
ini menjadi apa itu namanya, menjadi sekolah lalu menjadi perumahan. Nah, suatu ketika terjadi banjir, ternyata karena banjir si limbah yang ditimbun ini jadi naik gitu ya, jadi naik ke permukaan tanah dan itu menimbulkan masalah di kemudian hari. Menimbulkan masalah, singkat cerita menimbulkan masalah banyak banyak rumah yang tiba-tiba itu ruang bawah tanahnya gitu ya, ruang bawah tanahnya itu keisi air, kemudian ada ternyata fosfor yang muncul ke permukaan tanah dan itu menjadi mainan anak-anak. Sampai akhirnya pemerintah itu ada dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat sekitar. Jadi pemerintah itu akhirnya meneliti kira-kira ini kenapa sih jadi seperti ini, ternyata ada histori seperti itu ya. Nah, karena ada di Love Canal ini, maka si pemerintah Amerika juga meneliti daerah yang lain. Nah, ternyata timbunan-timbunan limbah B3 atau timbunan-timbunan limbah beracun itu tidak hanya ada di Love Canal, tetapi ada beberapa atau banyak area di Amerika ya. Dan itu yang menyebabkan pemerintah Amerika akhirnya mengeluarkan satu dana yang cukup besar untuk memulihkan lahan yang terpapar limbah B3 atau yang tercemar limbah B3, namanya adalah Superfund. Nah, teknologi yang terkenal waktu itu yang dikembangkan adalah namanya teknologi remediasi. Nah, remediasi ini akhirnya berkembang menjadi bioremediasi. Nah, teknologi itu sampai sekarang digunakan gitu ya untuk meremediasi atau untuk memulihkan kembali lahan yang tercemar limbah. Lalu yang kedua adalah Great Smoke London atau London Killer Fog. Jadi ini adalah pada saat revolusi industri ya, industri di London itu kan banyak menggunakan batu bara. Nah, batu baranya itu konsentrasi sulfurnya itu cukup tinggi, jadi dia kualitas rendah. Nah, kalau batu bara ini dibakar itu kan akan menghasilkan SO2, SO3, SO4 ya, atau SOX biasanya. Nah, suatu ketika itu kondisi temperatur atau cuaca ya, temperatur di kota London waktu itu cukup dingin sehingga orang itu menambah jumlah batu bara yang dibakar. Jumlah batu bara yang dibakar. Nah, tapi kondisi yang terjadi waktu itu adalah kondisi inversi. Inversi itu apa? Inversi itu di mana terjadi stratifikasi suhu di atmosfer. Jadi bagian yang lebih hangat itu di bawah, kemudian yang bagian yang lebih hangat di bawah, kemudian di atas itu agak dingin gitu, terus di atas itu agak dingin lagi gitu. Nah, si pencemar ini atau asap atau polutan ini terjebak di tengah-tengah dan itu terjadi karena memang kondisi atmosfer saat itu ya. Nah, kemudian kondisi inversi ini atau terperangkapnya polutan di atmosfer karena perbedaan suhu atau terjadi stratifikasi suhu ini bisa breakdown kalau apa? Bisa breakdown kalau ada sinar matahari. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya terjadi antara pukul 5 sampai pukul 6 gitu ya. Jadi misalnya kalau dulu misalnya saudara naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Nah, itu kalau udah naik, itu nanti akan kelihatan langit kayak lapis gitu ya. Jadi di tengah itu kotor sekali, di bawah atau di atas lagi itu agak bersih. Nah, itu karena polutannya terperangkap di tengah-tengah. Nah, itu akan bercampur kalau misalnya ada sinar matahari, karena kalau ada sinar matahari kan suhunya akan makin lama makin stratifikasi suhu ini kan makin lama akan makin hilang gitu ya. Jadi suhunya kan akan jadi satu gitu. Besaran temperaturnya akan jadi satu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya ini breakdown. Nah, setelah breakdown, maka yang terjadi adalah si fly ash dan sulfur yang bercampur jadi satu. Jadi kalau kita membakar batu bara itu kan ada dihasilkan dua polutan ya. Polutan dalam bentuk gas itu yaitu yang pertama adalah
debu, yang kedua adalah gas. Nah, debunya itu kan ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Kemudian kalau misalnya apa itu namanya, kalau misalnya dia bercampur dengan gas dan itu masuk ke gas SO2, SOx ya, dan itu masuk ke atmosfer ya, tentu saja dia akan berbahaya. Masuk ke paru-paru, maksud saya, masuk ke paru-paru, dan itu akan berbahaya. Nah, yang terjadi itu adalah demikian. Karena turun si polutan ini di polutan ini isinya adalah, atau pencemar atau emisi ya, isinya adalah debu dan SOx yang bercampur jadi satu, dan itu ukurannya kecil ya, 5 mikron, di bawah 5 mikron, dan itu masuk ke paru-paru kita, ke paru-paru manusia. Nah, Great Smoke London ini, si debu itu masuk ke paru-paru penduduk London waktu itu, dan itu menyebabkan kematian sekitar 3.000 orang. Karena apa ya? Ada H2O di dalam paru-paru kita, ada SO2, SO3 yang masuk ya, tentu saja akan dihasilkan H2SO4 ya. H2SO4 di dalam paru-paru. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan paru-paru masyarakat London pada saat itu. Nah, itu cukup besar ya. Nah, The Great Smoke London ini sebenarnya diikuti oleh peristiwa yang lain, yaitu Chicago. Di Chicago itu juga terjadi hal yang sama juga. Lalu ada yang namanya Minamata disease ya. Minamata disease ini karena penggunaan merkuri ya. Merkuri untuk mengekstraksi emas ya, mengekstraksi emas, sehingga atau untuk menggunakan merkuri dalam satu proses produksi, sehingga merkurinya itu dibuang ke Teluk Minamata. Lalu ikannya itu dikonsumsi oleh hewan, oleh manusia ya. Orang pertama kali aware gitu ya, melihat bahwa ada satu hal yang aneh itu kan ketika tiba-tiba ada kucing yang berlaku aneh tuh. Makanya kan disebut sebagai kucing menari ya penyakitnya ya, kucing menari atau itai-itai. Nah, itu karena pertama kali ditemukan itu seperti perilaku kucing yang tidak memadai. Nah, Minamata itu menyebabkan efeknya itu jangka panjang ya, karena merkuri itu bioakumulasi. Kalau terakumulasi kalau dia masuk ke dalam tingkat tropik gitu ya, atau rantai makanan. Jadi pada tingkat yang lebih tinggi dia akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, Ontario Minamata disease itu hampir sama dengan Minamata. Nah, Seveso ini juga menarik ya. Seveso itu penggunaan kimia atau senyawa kimia berbahaya ya, kemudian dia terdeposisi, jadi dia leaking gitu ya, keluar ke lingkungan, kemudian tidak tetap berada di atmosfer, tapi jatuh ke permukaan bumi. Nah, si permukaan buminya ini kan tercemar ya, tercemar oleh TCDD. Kemudian ini kan dipulihkan, si tanahnya dipulihkan. Jadi karena TCDD ini punya kelarutan yang rendah terhadap air, maka kan dia tidak bisa terdegradasi secara biologis. Maka ketika mencemari tanah, maka si tanahnya itu diekskavasi gitu ya, atau dibuang gitu, lapisan tanahnya itu diambil gitu ya, terus ditaruh di tempat tertentu, lalu dia akan diolah gitu di tempat yang lain. Ya, masalahnya adalah di Seveso ini si tanah yang tercemar itu nggak tahu kemana gitu. Di limbah ini nggak tahu kemana, si TCDD nggak tahu kemana. Kemudian dia tong-tong tempat itu ya, tempat limbah ini atau tempat media yang tercemar limbah ini tuh nggak punya identitas yang jelas gitu. Seveso ini di Italia ya,
di Italia, tapi limbahnya itu ketemunya di Perancis. Jadi itu dari peristiwa Seveso ini orang di dunia atau masyarakat dunia itu jadi aware gitu bahwa ada dokumen penting yang harus dimiliki ketika ketika orang itu atau ketika industri itu menggunakan bahan kimia ya, menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau bahan berbahaya dan beracun. Karena apa? Karena bahan B3 atau B3 itu tidak boleh keluar ke lingkungan. Jadi kalau ketika dia keluar lingkungan, dia itu tidak bisa hilang gitu ya, karena sifat bioakumulasi dan sifat magnifikasinya dia. Nah karena seperti itu, maka ketika kita tidak bisa tahu limbah kita itu berada di mana, nah itu bahaya sekali gitu. Berarti dia keluar ke lingkungannya itu akan keluar. Pas lebaran ke lingkungan itu bisa akan sangat besar gitu. Nah itu Seveso. Bhopal ini juga saudara pasti terkenal juga. Bhopal ini jadi yang industri pesticide yang yang bahannya rilis ke lingkungan sehingga dia menimbulkan masalah sampai beberapa tahun kemudian. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini itu akan dibahas dengan lebih detail kalau saudara nanti mengambil mata kuliah K3 ya. Nah, oke. Kemudian itu kan masalah-masalah sebentar. Itu kan masalah-masalah yang terjadi akibat keberadaan industri ya, Nah, masalah-masalah tersebut atau dampak-dampak tersebut itu bisa kita atasi dengan menggunakan beberapa metode yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Jadi ini ada 5 metode yang dijelaskan ke saudara. Sebenarnya metodenya banyak gitu ya. Tetapi ini yang utama gitu ya, Yang pertama adalah produksi bersih atau cleaner production, kemudian life cycle assessment, lalu design for environment, kemudian ISO 4001, sama yang terakhir adalah industrial ecology. Di industrial ecology itu beda dengan green economy ya. Beda dengan green economy, beda dengan environmental economy, itu beda. Jadi industrial ecology itu lebih ke bagaimana di industri tersebut itu kita membuat satu siklus yang tertutup di mana material atau limbah dari industri yang satu itu bisa menjadi raw material, limbah dari industri yang satu itu bisa menjadi raw material bagi industri yang lain. Sehingga si industri tadi itu tidak sampai membuang limbahnya ke lingkungan. Nah itu adalah industrial ecology, konsepnya adalah seperti itu. Jadi how we create a close loop gitu ya di antara industri yang ada gitu. Artinya apa? Artinya berarti setiap industri itu mesti tahu dia menghasilkan limbah apa, kemudian dia bisa menawarkan ke industri yang lain nih, saya punya limbah ini gitu ya, limbah saya ini bisa nggak menjadi raw material di tempatmu gitu. Nah itu tuh butuh ini yang butuh satu kerjasama yang cukup baik. Nah kita ke cleaner production. Nah, cleaner production sebenarnya starting with evolution of wastewater treatment. Jadi terjadi evolusi dari pengolahan air limbah ya. Jadi kalau dulu the first level is
passive wastewater treatment, jadi dia ignore pollution ya yang pertama. Jadi kalau ada limbah ya dibuang aja ke sungai gitu ya. Industri A menghasilkan limbah ya udah dibuang ke lingkungan tanpa peduli bahwa si limbah ini akan mencemari lingkungan. Nah, yang kedua adalah ini reaktif. Jadi yang dilakukan adalah dilution and dispersion. Jadi melakukan pengenceran dan dispersi ya. Jadi ini kalau saudara lihat di sini dia pasang ini ya, pasang apa itu namanya, pasang alat pengendali pencemaran udara ya, pasang alat pengendali pencemaran udara, tapi tetap saja terdispersi, mendispersikan gitu ya, mendispersikan polutan ke atmosfer. Karena apa? Karena ketika polutan itu terdispersi ke atmosfer kan dia akan terdilusi ya, terencerkan gitu, terencerkan. Nah karena terencerkan, nah itu akan industrinya udah merasa aman gitu ya, karena tidak si limbahnya itu jadi punya konsentrasi yang lebih kecil gitu. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena seperti tadi, kalau terjadi inversi seperti yang di Kabut London atau seperti yang terjadi di Indonesia, itu ya tetap aja itu akan memukul balik gitu ya. Limbahnya akan berbalik pada industri tersebut atau berdampak pada orang di tempat lain. Nah, yang ketiga adalah konstruktif atau we call it end of pipe treatment. Jadi pengolahan limbah secara end of pipe gitu ya. Jadi limbahnya tetap terbentuk, kemudian kita memang pasang ini ya, pasang alat pengendali pencemar gitu. Tapi alat pengendali atau pengolahan limbah itu dilakukan kalau ada limbah. Jadi kekurangan pada end of pipe treatment adalah pertama sifatnya adalah ini ya, apa itu namanya, kalau ada limbah baru diolah gitu. Kemudian tetap ada limbah yang dihasilkan, Lalu yang ketiga adalah kecenderungan untuk melanggar peraturan yang ada atau baku mutu. Jadi kan pemerintah itu punya standar terkait dengan air limbah yang bisa dibuang ke lingkungan setelah diolah tentu saja, atau emisi yang kita bisa buang atau asap yang kita bisa buang ke atmosfer. Nah, baku mutu ini itu kalau kita pendekatannya adalah end of pipe treatment, itu kecenderungannya dilanggar. Kenapa? Karena setiap alat pengendalian, baik itu pengendalian pencemaran udara maupun pengendalian pencemaran air ya, atau IPAL, itu tidak selamanya dia punya performa atau efisiensi yang baik. Artinya apa? Artinya bisa dalam satu ketika itu dia mengalami penurunan efisiensi atau dia tidak bekerja dengan baik. Dia bekerja. Jadi IPAL atau alat pengendali pencemaran udara atau apapun itu ya, semua instalasi pengolah limbah itu kan dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pertama, kalau debit itu debit rata-rata. Jadi bukan debit maksimum atau debit minimum, tapi debit rata-rata. Sementara kalau dia limbah yang keluar adalah pada saat debit maksimum, maka yang terjadi si wastewater treatment-nya itu bisa tidak berjalan dengan baik. Itu terkait dengan debit. Yang kedua terkait dengan konsentrasi, itu juga demikian. Parameter-parameter yang ada yang kita pakai itu bukan parameter maksimum atau parameter minimum, tapi parameter rata-rata gitu. Konsentrasi dari parameter itu adalah konsentrasi parameter rata-rata. Misalnya pH. pH-nya berapa? Nah, ya pH rata-rata dari limbah yang dihasilkan itu yang kita olah. Atau padatan, konsentrasi padatan. Konsentrasi padatannya berapa? Nah, itu konsentrasi rata-rata juga, itu yang diolah.
Jadi ketika dia maksimum, ada kemungkinan IPAL kita itu bisa tidak berjalan dengan baik. Gitu. Tapi memang ada cara mengatasinya. Misalnya kalau di instalasi pengolahan limbah kita pakai yang namanya equalization tank ya, atau ekualisasi. Itu untuk menyamakan debit, juga menyamakan konsentrasi dari limbah yang masuk ke instalasi pengolahan limbah. Bisa seperti itu, tapi tetap saja kalau misalnya dia selisih antara debit rata-rata atau konsentrasi rata-rata dengan debit maksimum atau konsentrasi maksimum, ya kemungkinan terjadi penurunan efisiensi itu masih ada. Nah, the most important of evolution of wastewater treatment adalah proaktif atau cleaner production. Ini konsep yang sekarang sedang banyak dipakai gitu ya. Jadi kita itu melakukan reduce, reuse atau recycle pada saat berada di dalam ini ya, di dalam apa itu namanya, di dalam industri gitu. Jadi prinsipnya adalah tidak menghasilkan limbah. Jadi jangan saja yang ada di otak kita adalah bagaimana kita menghasilkan limbah seminimal mungkin atau bahkan tidak menghasilkan limbah. Nah, itu dilakukan di mana? Dilakukan di dalam proses yang ada di dalam industri kita. Jadi caranya macam-macam gitu ya. Nanti kita bahas cara untuk membuat cleaner production atau produksi bersih ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian, nah ini proactive environmental strategies atau cleaner production ya. Prinsipnya seperti tadi yang saya katakan adalah prevention of waste generation. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya limbah ya. Dengan apa misalnya good housekeeping, kemudian substitusi dari input ya, input substitution, kemudian proses kontrol yang lebih baik, lalu equipment modification, teknologi change atau perubahan teknologi. Jadi dari teknologi misalnya yang dia menggunakan air yang banyak atau energi yang banyak menjadi teknologi yang hanya butuh air sedikit atau butuh energi yang sedikit gitu ya. Kemudian on-site recovery atau reuse, berarti ketika kita sampai di proses tertentu kita udah lihat gitu ya. Udah lihat ternyata harus bisa memakai kembali atau merecovery limbah-limbah yang dihasilkan, ya udah dilakukan di tempat gitu, sehingga si limbah ini itu menjadi raw material atau menjadi material atau bahan yang bisa dipakai bagi proses berikutnya atau proses yang lain. Kemudian memproduksi byproduct yang bisa berguna ya. Jadi kalau ada produk-produk yang lain, misalnya produk antar yang dihasilkan pada saat proses industri kita, yaitu kalau bisa dihasilkan itu yang bisa kita pakai, gitu, yang berguna. Lalu produk modifikasi produk supaya produk kita itu ketika tidak lagi digunakan atau dia rusak atau dia lifetime-nya sudah sampai gitu ya, dan harus dibuang, itu tidak menjadi waste gitu. Atau bisa juga kita ambil gitu ya, diambil dengan konsep IPR seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan, digunakan kembali untuk membuat produk yang baru gitu. Nah, itu dari apa? Dari produk modification. Misalnya kalau sekarang jadi kalau rusak ya akan jadi waste atau jadi limbah. Nah, ini enggak. Gitu. Kita masih bisa pergunakan untuk hal yang lain. Kemudian what is cleaner production? Cleaner production definition is this is from United Nations Environment Program, a continuous application, jadi dia aplikasi yang terus-menerus ya, of an integrated preventive, jadi pencegahan yang terintegrasi ya. Jadi
uh, Integrated Preventive Environmental Strategy. Jadi itu strategi, bukan tujuan tetapi proses. Jadi cleaner production itu kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita menerapkan produksi bersih itu ya tujuan kita supaya produk kita tidak tujuan kita adalah menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Itu tidak boleh seperti itu gitu, karena kalau sudah ke situ kita akan mengabaikan yang lain. Tapi continuous application artinya bahwa ketika kita mencapai satu hal, misalnya menurunkan jumlah air, it doesn't mean that it's the end of everything gitu. Tidak berarti bahwa ya udah selesai proses ini, enggak gitu. Tapi harus ada continuous application atau aplikasi-aplikasi yang lain yang kita bisa lakukan pada proses produksi yang lain. Nah, ini diaplikasikan kemana? Proses, products, and service to increase overall efficiency and reduce risk to human and the environment. Jadi pada prinsipnya adalah meningkatkan keseluruhan dari efisiensi dan menurunkan resiko pada manusia dan lingkungan. Intinya adalah itu, menurunkan resiko terhadap manusia dan lingkungan. Kata kuncinya meningkatkan overall efisiensi pada apa? Pada proses, produk, dan services, sehingga resiko terhadap manusia dan lingkungan itu bisa diturunkan. Nah, ini kita bisa membandingkan, we can compare clean production with end of life approach. Jadi kalau misalnya clean production itu apa sih, pollution control and waste management itu apa sih gitu. Kalau clean production dia continuous improvement. Jadi makanya tadi saya bilang ini proses ya, bukan destination gitu, bukan tujuan yang memang satu goal gitu, enggak. Tapi selalu ada inovasi yang baru gitu. Selalu ada improvement atau perkembangan yang berlanjut gitu, yang kontinu dari dari proses-proses yang ada di dalam industri kita. Sedangkan kalau pollution control and waste management ini one of solution to individual problem. Jadi masalahnya satu-satu gitu kita selesaikannya juga satu-satu gitu. Tidak melihat secara terintegrasi. Tadi kan prinsipnya adalah, kata kuncinya ada integrated strategies. Kemudian progresnya melalui apa? Melalui penggunaan closed loop atau proses cycle yang kontinu. Jadi kita nanti akan lebih jelas pada ecological industry ya. Jadi membentuk loop yang lebih kecil gitu ya, closed loop yang lebih kecil pada proses-proses yang ada di dalam industri atau pada industri yang ada di sekeliling gitu ya. Jadi kalau di end of pipe prosesnya itu merupakan hasil dari waste material yang untuk dibuang pada pipa ya, dengan kita menarik kembali resource atau menggunakan kembali resource dan membuang limbah gitu. Jadi ada resource baru yang kita gunakan, tapi ada limbah baru juga yang kita buang melalui melalui pipa gitu. Biasa kalau di IPAL itu kan disebut sebagai effluent ya. Ada limbah baru yang dihasilkan, tapi ada juga hasil dari pengolahan limbah itu yang kita buang ke lingkungan gitu. Kemudian setiap orang itu kalau di cleaner production ya, setiap orang dalam komunitas itu memiliki peran yang sama untuk menjalankan cleaner production ini. Makanya ada yang namanya partnership ya. Partnership itu esensial. Tetapi kalau di pollution control itu solusinya itu biasanya dikembangkan oleh orang-orang ahli ya. Seringkali itu dalam kondisi yang
terisolasi gitu. Jadi ini ada masalah limbah misalnya. Gimana ya cara ininya ya, cara menyelesaikan? Oh misalnya kita IPAL kita ini ternyata tidak bisa menurunkan konsentrasi padatan dari limbah segar yang dihasilkan dari proses A misalnya. Si expertnya ini mikir gitu ya, melakukan penelitian, percobaan dan lain-lain sampai akhirnya timbullah solusi. Beda dengan si cleaner production ya. Pada cleaner production, setiap orang itu mesti punya pikiran bahwa saya tidak boleh menghasilkan limbah. Kemudian active anticipation and avoidance of pollution and waste. Jadi mengantisipasi terjadinya limbah secara aktif dan menghindari terjadinya pencemaran dan buangan atau limbah. Nah, tapi kalau end of pipe ini kan responnya respon reaktif ya terhadap pencemaran dan terhadap waste setelah waste itu dihasilkan. Jadi kalau ada limbah ini baru kita bingung gitu ya, kita bingung cara mengolah atau mengatasi limbah ini. Nah, itu adalah end of pipe approach gitu. Tapi kalau cleaner production itu enggak, avoidance of atau prevent of waste generation gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menghilangkan masalah-masalah lingkungan pada sumbernya. Ini kalau cleaner production ya. Jadi karena kita itu di titik awal sudah berpikir untuk tidak menghasilkan limbah, maka secara otomatis kita itu menghilangkan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh adanya limbah. Nah, tapi kalau di end of pipe, ini polutannya dikendalikan atau dikontrol melalui apa? Melalui IPAL atau instalasi pengolahan limbah atau waste treatment equipment sama metode dan alat-alat yang kita pakai untuk mengolah limbah. Nah, itu pendekatan dari end of pipe. Jadi artinya apa? Artinya berarti ada limbah gitu ya. Nah, tim limbah ini berisi polutan apa saja. Nah, maka kita akan berusaha gitu ya, si expert tadi berusaha mencari metode dan peralatan yang memadai untuk mengolah polutan yang terjadi ini. Jadi kontrolnya adalah pada methods and equipment gitu. Sementara kalau di cleaner production itu pada apa? Pada sumbernya. Di awal itu harus sudah kita kontrol. Gitu. Nah, ini principle of cleaner production ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai cleaner production, ini pendekatannya adalah menurunkan dihasilkan polutan pada setiap stage atau setiap tahap dari proses produksi gitu. Misalnya saudara itu di proses produksi menggunakan 4 cara misalnya. Pertama mungkin seperti bikin baju aja lah ya. Bikin baju itu kan kainnya dipotong dulu gitu ya. Dipotong, kemudian dipotong berdasarkan pola, lalu dijahit. Dari dijahit misalnya dicuci terus dikeringkan terus disetrika. Misalnya seperti itu ya. Jadi dari proses potongan berdasarkan pola, apa sih limbah yang dihasilkan? Kita mesti cari tahu gitu. Oh, sisa-sisa kain misalnya, sisa-sisa kainnya. Terus pada saat dijahit, apa yang limbah yang dihasilkan? Misalnya benang yang suka kelebihan gitu. Jadi kelebihan sehingga kita itu nantinya mesti motong-motong gitu ya, motong-motong benang yang kelebihan benang yang ada di dalam baju itu, sehingga nanti kita punya itu limbah padat berupa guntingan ini ya, guntingan benang. Nah, setelah itu nanti di pencucian, misalnya di pencucian itu ada sabun yang dihasilkan gitu ya, sebagai limbah ya, deterjen sebagai limbah pada kita nyuci baju. Lalu karena proses
pencuciannya itu nggak bisa sekali gitu ya, berkali-kali gitu, misalnya untuk memastikan bahwa baju ini dalam kondisi yang bersih gitu dan siap untuk dipasarkan, maka pencuciannya berkali-kali, misalnya sampai 3 kali gitu, karena kan dicelup atau direndam deterjen dulu, terus habis itu pencucian pertama, kemudian pencucian kedua. Padahal sebenarnya butuh nggak sih ini gitu? Itu pada stage itu atau pada level itu butuh nggak sih? Nah itu harus ditanyakan gitu ya. Karena apa? Karena itu berpotensi menghasilkan limbah. Kemudian yang terakhir adalah misalnya proses pengeringan. Kalau proses pengeringan apa sih hasilnya? Mungkin tetesan-tetesan air yang masih mengandung deterjen dan sebagainya. Itu approach-nya adalah seperti itu ya kalau cleaner production ya. Menurunkan sumber-sumber limbah pada setiap level dari proses produksi. Nah, bisa dicapai melalui apa? Ini ya, good operating practices, kemudian proses modification, lalu perubahan teknologi tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya, proses perubahan teknologi misalnya dari yang teknologi yang menghasilkan banyak membutuhkan banyak limbah menjadi membutuhkan banyak air menjadi proses yang membutuhkan sedikit air, bisa seperti itu ya. Kemudian perubahan teknologi tadi bisa mengikuti teknologi yang terbaru gitu. Lalu substitusi dari raw material atau bahan baku ya, dari yang menggunakan B3 bahan berbahaya dan beracun menjadi menggunakan bahan yang non B3 ya, tidak berbahaya dan beracun. Nah itu makanya seperti yang tadi saya katakan itu mesti continuous. Karena apa? Karena kan raw material itu tidak selamanya kita itu bisa mengganti gitu ya. Kan kita perlu tahu perkembangan dari material perkembangan dari material yang ada gitu ya. Kan tidak selalu semua material yang berbahaya bisa kita ganti menjadi material yang tidak berbahaya. Nah itu makanya mesti tidak tadi prinsipnya kan bukan merupakan destination tapi merupakan proses, itu karena itu. Kemudian redesign atau mereformulasi dari produk itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah tahu ada material baru yang lebih non toksik atau non berbahaya, ya kita bisa nggak sih mereformulasi produk kita gitu. Itu bisa kita lakukan sebenarnya di dalam penggunaan. Kalau kita menggunakan prinsip atau memanfaatkan prinsip cleaner production. Nah, lalu keuntungan dari sisi ekonomi ya karena dia cost efektif gitu ya. Cost efektif misalnya dari sisi biasanya pengolahan limbah itu kan dimasukkan ke dalam biaya produksi ya. Itu namanya internalisasi lingkungan. Jadi kalau saudara dengar istilah internalisasi, itu memasukkan biaya pengolahan limbah itu ke dalam biaya produksi. Nah, kalau kita tidak perlu melakukan pengolahan limbah, tentu saja kita punya biaya produksi akan jauh lebih ini ya,
jauh lebih jauh lebih rendah ya dibanding dengan dibandingkan dengan kalau itu ada limbah yang dihasilkan seperti itu. Kemudian meningkatkan proses efisiensi, ini jelas ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita menggunakan proses yang tidak menghasilkan banyak limbah, itu menunjukkan kan bahwa proses kita itu punya efisiensi yang cukup baik gitu ya, atau yang meningkat. Kemudian meningkatkan kualitas dari produk dan competitiveness dari industri kita. Jadi semakin sedikit kita hasilkan limbah itu menunjukkan bahwa kualitas produk kita ini kan semakin meningkat gitu. Kemudian biaya untuk pengolahan akhir dan pembuangan limbah itu kita bisa minimisasi. Nah, jadi pengolahan effluent, jadi effluent itu artinya adalah limbah yang dihasilkan gitu ya. Kemudian incineration itu pembakaran, misalnya pembakaran limbah padat atau pembakaran gas yang berbahaya gitu. Lalu recycling di luar proses produksi itu bukan merupakan cleaner production. Jadi kalau kita lakukan semuanya setelah proses produksi, nah itu bukan termasuk di dalam cleaner production. Seperti itu. Lalu good operating practices itu contohnya apa saja sih? Misalnya pencegahan kehilangan bahan atau material, misalnya seperti itu ya. Jadi seringkali kan limbah itu dihasilkan karena apa sih? Dihasilkan karena kita itu punya bahan yang kadaluarsa. Bahan yang kadaluarsa itu akan jadi limbah, tidak bisa kita pakai, dan akhirnya kita buang ke lingkungan. Nah, kenapa bisa kadaluarsa? Karena kita tidak menerapkan satu sistem pengelolaan bahan atau material yang baik. Harusnya kan first in, first out gitu ya. Jadi bahan yang kita beli pertama itu yang harusnya kita pakai terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak punya good operating practices, itu ya, atau tidak punya pengelolaan bahan baku yang bagus, nah itu kemungkinan dihasilkan atau kemungkinan adanya bahan yang kadaluarsa, bahan baku yang kadaluarsa, nah itu persentasenya cukup besar. Lalu pemisahan limbah misalnya, good operating practices itu juga berupa pemisahan limbah berdasarkan jenisnya. Jadi kalau ada jenis limbah misalnya solvent, kemudian limbah berbasis solvent atau berbasis pelarut, kemudian limbah berbasis air, ya harus kita pisahkan gitu ya. Tidak kita campur supaya pengolahannya bisa lebih mudah. Nah, ini aplikasi dari cleaner production ini apa saja sih yang bisa dimasukkan gitu ya? Sebenarnya cleaner production atau produksi bersih itu terkait cukup dekat kaitannya dengan apa? Dengan ini ya, sistem manajemen lingkungan, atau nanti kita bahas ISO 14001 ya. Lalu total quality management, ini biasanya kan di orang-orang TI ya, orang-orang TI itu kan menjaga kualitas dari produk itu dengan sistem ini ya, total quality management. Kemudian health and safety management, jadi manajemen kesehatan dan keselamatan ya, kesehatan dan kesehatan kerja. Artinya apa? Artinya kalau kita menerapkan cleaner production bukan berarti kita itu tidak bisa menerapkan proses-proses yang lain atau sistem yang lain di dalam industri kita. Jadi kalau
Jadi tidak boleh berpikir bahwa karena industri saya itu masih menerapkan atau saat ini melakukan atau mengaplikasikan proses produksi bersih, saya tidak perlu memikirkan health and safety, tidak perlu memikirkan mutu atau tidak perlu memikirkan manajemen laboratorium dan lainnya, itu tidak seperti itu gitu. Karena sebenarnya aplikasi dari cleaner production itu bisa berbarengan dengan sistem manajemen atau proses pengendalian pencemaran yang lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah life cycle assessment atau life cycle analysis. Jadi ini teknik ya, teknik di mana digunakan untuk menganalisa dampak-dampak lingkungan yang muncul pada proses yang melibatkan life cycle atau daur hidup dari produk tertentu ya. Jadi kita itu, kalau saudara mendengar istilah cradle to grave atau life cycle assessment, life cycle analysis, itu sama. Jadi bagaimana kita itu mengikuti gitu ya, bahasa gampangnya adalah mengikuti daur hidup satu produk tertentu gitu ya. Dari mulai dia berupa raw material sampai dia berupa limbah gitu. Jadi ini di mana sih di dalam daur hidup produk ini yang memang punya kelemahan gitu ya, punya kelemahan, dan dia itu kalau misalnya tidak kita atasi, itu akan menjadi masalah terhadap lingkungan, menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Jadi prinsipnya adalah mengkuantifikasi dampak lingkungan sepanjang daur hidup dari produk. Jadi saudara tidak boleh berpikir itu berarti pada produk aja enggak. LCA atau life cycle assessment ini kita bisa aplikasikan, misalnya kalau saya punya ini nih, punya air punya perusahaan saya ini menghasilkan menggunakan air gitu ya, menggunakan air dalam proses produksinya. Kira-kira nanti air ini enggak ya, jadi masalah enggak ya terhadap lingkungan kalau dibuang? Nah, itu kita bisa tracing gitu ya, bisa tracing daur hidupnya mulai dia menjadi raw material sampai dia menjadi limbah gitu. Nah, langkah-langkah dalam LCA adalah seperti ini ya. Menyiapkan pilihan-pilihan desain gitu ya. Kemudian mengidentifikasi daur hidupnya, termasuk recycling dan pembuangan. Jadi memang harus dari raw material sampai dari dibuang. Kemudian mengidentifikasi semua material dan energi dan sumber energi yang digunakan. Ini cukup rumit ya. Jadi kelihatannya rumit, tetapi kalau misalnya bisa diaplikasikan pada industri kita, ini dampaknya gede sekali gitu ya. Dan ahli LCA di Indonesia ini setahu saya masih jarang sekali gitu ya. Secara teori mungkin saudara kalau misalnya ikut pelatihan gitu ya banyak sekali ya tawaran-tawaran, oh ini pelatihan LCA dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menjadi seorang expert yang bisa mengidentifikasi satu produk mulai dari raw material sampai disposal atau sampai menjadi limbah, dan meneliti per part dari bagian hidup itu, melihatnya dari sisi dampaknya terhadap lingkungan dan bagaimana mengatasinya, itu yang expertnya cukup jarang di Indonesia ya. Setahu saya masih jarang di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi output dan aliran dari ininya ya, aliran dari limbahnya. Kemudian mengkuantifikasi, jadi menghitung dampak dari setiap material, energi, dan waste. Nah, ini itu belum mostly belum dilakukan di Indonesia ya. Jadi itu yang namanya yang tadi saya sebut internalisasi. Internalisasi itu bukan hanya dampak proses pengolahan limbah itu dimasukkan ke dalam proses ke dalam biaya produksi, tapi juga
bagaimana sih ketika limbah ini itu keluar ke lingkungan, lalu dia menimbulkan dampak terhadap lingkungan, itu dihitung gitu ya. Dampak terhadap lingkungannya dihitung dan itu dikenakan kepada si industrinya. Jadi Indonesia ini sebenarnya kan punya instrumen istilahnya ya, instrumen untuk menghitung dampak lingkungan, menghitung dampak terhadap lingkungan ketika terjadi sesuatu gitu ya. Ketika misalnya terjadi pencemaran sungai, terjadi misalnya pencemaran udara gitu ya. Jadi pemerintah itu kan seharusnya melindungi benda publik istilahnya. Jadi udara, kemudian sungai itu kan disebut sebagai benda publik ya. Jadi benda publik ini itu mesti berada dalam kualitas tertentu atau kualitas yang baik. Karena apa? Karena itu kan menentukan hajat hidup orang banyak ya. Menentukan saudara itu sehat atau enggak, saudara itu akan minum air yang bagus atau enggak misalnya ya. Atau walaupun airnya dipakai mandi aja ya, air PDAM ya, karena kan berasal dari sungai. Saudara akan mandi air yang bersih atau tidak, saudara bisa mengkonsumsi atau mengakses air bersih dengan mudah atau tidak. Nah itu kan dihasilkan dari benda publik. Atau saudara itu bisa ini enggak sih, bisa tidak kena flu berkali-kali, atau saudara itu bisa enggak sih terjangkit penyakit tertentu karena apa? Karena terjadi pencemaran udara. Nah itu tuh sebenarnya tugas dari pemerintah ya, tugas dari pemerintah menjaga kebersihan udara, menjaga kebersihan sungai dan lain sebagainya. Karena atmosfer kemudian sungai itu adalah benda publik. Nah, tetapi sayangnya apa? Sampai sekarang kan instrumen itu tidak bisa dijalankan dengan baik, gitu ya. Instrumen tidak bisa dijalankan dengan baik sehingga yang terjadi ya pencemaran seperti sekarang, gitu. Kemudian kita mengagregasi ya dampak ke dalam kategori-kategori untuk dibandingkan gitu ya, limbah cair, padat, gas dan lain sebagainya. Seperti lalu dampaknya masing-masing itu apa sih? Nah itu bisa dikategorikan. Gitu. Nah ini contohnya ini seperti bukan contoh, ini adalah proses ya. Proses ini ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Ada raw material yang kita masukkan ke dalam proses, lalu ada energi. Ini adalah sistem batasan dari sistem ya. Jadi ada penggunaan dari material, kemudian dimasukkan ke industri ya. Kemudian ada operasional atau penggunaan atau maintenance, kemudian kita merecycle atau mengelola limbah yang kita hasilkan. Nah ini ada main product yang dihasilkan produk utama, tapi ada co-product juga. Co-produknya macam-macam gitu ya. Jadi ada emisi dari proses itu kan ada emisi ke atmosfer, ada buangan yang berupa limbah cair, juga buangan padat itu menjadi output. Nah, co-produk ini macam-macam itu tergantung dari apa? Tergantung dari efisiensi yang terjadi dalam proses produksi kita. Saudara pasti ada yang namanya non-product output ya. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari proses produksi kita. Jadi misalnya apa? Misalnya barang dengan kualitas yang lebih rendah gitu. KW2 misalnya, KW3 gitu ya. Kemudian barang-barang yang reject misalnya, barang-barang yang reject itu kan termasuk co-product kita ya. Nah itu kalau bisa kan seminimal mungkin gitu, seminimal mungkin dihasilkan karena apa? Karena kan itu akan menjadi sebenarnya kan itu berupa limbah yang harus kita atasi ya. Nah itu yang harus ada di dalam pemikiran kita. Nah LCA itu mengidentifikasi itu prinsip dari LCA adalah seperti itu. Nah, tujuan dan goal dari
tujuan dan goal dari life cycle assessment adalah ini ya, menganalisa jumlah dari input dan output dari material selama daur hidup produk tersebut, kemudian mengkuantifikasi input dan output, kemudian mengakses ya, melihat implikasinya terhadap implikasinya terhadap lingkungan gitu, baik itu tanah, air maupun udara. Kemudian menggunakan informasi yang dikumpulkan itu untuk meningkatkan berbagai proses yang terlibat di dalam life cycle produk ini. Kemudian tujuan akhirnya ini membuat public policy, jadi kebijakan. Jadi kalau sudah tahu gitu ya, kalau sudah tahu, oh kita udah tahu nih produk A ini ternyata setelah diakses ya, bukan diakses atau dicari tahu gitu ya, diikuti daur hidupnya, ternyata dia itu bagian yang paling lemah, yang paling banyak menghasilkan limbah itu adalah misalnya stage atau level atau tahap 2 dari proses produksi misalnya. Ya kita perbaiki itu. Nah, apakah perbaikannya itu hanya sebatas dilakukan pada industri itu? Enggak, tapi harus perbaikan itu harus menjadi kebijakan pemerintah, di mana pemerintah nanti itu membuat kebijakan atau membuat peraturan yang secara teknis bisa diaplikasikan di industri lain yang serupa, sehingga apa yang terjadi pada industri yang tadi di-assess tadi itu tidak terjadi di industri lain. Jadi karena tadi yang step 2 yang paling lemah. Nah, kalau misalnya dengan peraturan pemerintah atau policy atau kebijakan pemerintah ini, akhirnya industri lain itu tidak menghasilkan limbah pada step yang 2 tadi. Maksudnya adalah itu making public policy. Kemudian mencapai sustainability atau keberlanjutan. Ini karena ini kan merupakan lanjutan dari yang sebelumnya ya, sustainable development. Jadi metode-metode ini adalah memang tujuannya semua adalah bukan tujuan, merupakan aplikasi dari konsep sustainable development. Nah, yang ketiga adalah design for environment atau DFE. Ini pendekatannya adalah desain. Pendekatannya desain, di desainnya aja. Jadi kalau saudara lihat ya, tadi mulai dari cleaner production. Cleaner production itu mulai dari raw material sampai diproses, kemudian di disposalnya. Nah kalau di LCA tadi melihat daur hidup dari satu produk, dilihat mana sih yang paling lemah. Nah kalau design for environment ini pada saat kita melakukan desain ya, pendekatannya adalah product design gitu. Jadi menarik karena apa? Karena seringkali dampak atau si produk ini itu menjadi atau berdampak terhadap lingkungan karena dari awal memang tidak didesain untuk ramah terhadap lingkungan gitu. Itu seringkali yang terjadi adalah demikian gitu. Jadi saudara meng-create produk, meng-create proses atau meng-create jasa itu tidak pernah memikirkan bahwa si jasa, produk atau proses ini harus ramah terhadap lingkungan. Jadi design for environment itu metode untuk meminimisasi atau mengeliminasi dampak-dampak lingkungan suatu produk sepanjang daur hidupnya. Jadi keefektifan dari DDFE ini praktis atau aplikasi DFE yang efektif ini menjaga atau meningkatkan kualitas produk
dan cost selama menurunkan dampak terhadap lingkungan. Jadi dia mengekspan gitu ya, meningkatkan fokus dari manufaktur tradisional pada produksi dan distribusi produknya pada menjadi siklus hidup yang tertutup ya, atau closed loop life cycle gitu. Jadi kalau dulu tradisional manufaktur itu ya kalau misalnya kita membuat produk ya dibuat lalu didistribusikan gitu. Tapi ini walaupun didistribusikan tetap harus tetap harus masuk ke dalam siklus yang tertutup seperti itu. Itu design for environment. Nah ini kan product life cycle ini seperti ini ya. Mulai dari material extraction, berarti kita itu ambil bahan tambang, kemudian ambil materi, ambil barang-barang tertentu gitu ya. Kemudian diproses terus masuk ke industri, digunakan, lalu dia menjadi waste gitu. Nah, jadi sini kan sebenarnya kita bisa menggunakan kembali melalui meremanufaktur atau merecycle kembali pada material processing. Jadi produk itu kan memiliki efek tertentu ya terhadap lingkungan selama keseluruhan keseluruhan daur hidupnya gitu. Saudara beda dengan life cycle tadi ya. Life cycle itu melihat keseluruhan, yang lemah mana itu yang dibenarkan gitu. Tapi kalau ini tuh melihat keseluruhannya gitu. Nah kalau misalnya bisa di-reuse ya di-reuse di bagian mana, itu di-reuse di bagian itu. Kalau bisa di-remanufacturing ya mesti dikembalikan ke manufacturingnya gitu. Kalau bisa di-recycle ya masukin ke material processingnya gitu. Jadi makanya semua tahapan dari daur hidup produk itu harus reconsider di dalam design for environment. Nah ini contoh ya, contoh dari desain material dan petunjuk material ya, atau material guidelines gitu ya. Jadi kalau di DFI ya jangan combine material incompatible dalam recycle. Jadi kalau misalnya dua jenis material gitu ya, misalnya dua jenis logam ini tidak kompatibel ya, kalau mau kita recycling nggak bisa dipakai barengan gitu ya. Kalau saudara masih ingat, saya pernah mencontohkan BMW ya. BMW itu kan keluarin produk yang dia single material ya. Single material karena apa? Karena memang kalau satu produk mobil itu ya, bukan produk mobil aja sih, semua produk yang berbasis logam, ketika dia menggunakan dua logam yang punya kualitas yang beda, maka kemungkinan terjadinya karat atau korosi ya. Ini kan ada orang ekonomi sebenarnya di kelas kita ya. Atau ada nggak orangnya? Partisipannya ada orang ekonomi sih. Oh ya ada orang ekonomi. Nah, kalau kita pakai material dengan dua logam jenis yang beda misalnya, nah itu tuh bisa menimbulkan korosi yang cepat gitu. Kalau menimbulkan korosi yang cepat, nah dia akan menghabiskan sumber daya yang cukup cepat juga. Karena kan kalau kita pakai besi, misalnya pakai baja, itu kan asalnya dari bahan tambang ya. Kemudian kalau di material guidelines menggunakan recycle dan recyclable industrial material. Nah, kemudian kalau di DFI itu ada komponen yang memang untuk di recycling itu harus diberi label ya. Nah, tapi kalau di material guideline itu menggunakan semua material yang dapat dikembalikan secara biologis dalam bisa kembali dalam siklus penguraian secara biologis. Kemudian ini ya, kalau di DFE enable AC disassembly into separated material recycle stream. Jadi kalau benda kita itu mesti
harus dengan mudah kita atau produk kita itu dicopot gitu ya, dicopot kembali menjadi material yang terpisah. Material yang terpisah supaya apa? Supaya itu bisa di-recycle kembali. Nah, kalau di material ini menggunakan proses yang tidak mengeluarkan material yang toksik. Kemudian tidak menggunakan surface treatment, lalu menghilangkan kalau di DFI ya, menghilangkan packaging ya, tidak usah pakai packaging karena kalau packaging itu kan kita memakai bahan baku ya, memakai sumber daya alam gitu. Kemudian menurunkan berat dan ukuran ya untuk shipping atau untuk pengiriman gitu. Nah, sementara kalau di material guidelines ini kita menangkap dan menggunakan semua material yang berbahaya. Seperti itu. Jadi cukup banyak ya contoh-contohnya gitu. Nah, ini ketentuan sederhana dari ada 4 ketentuan sederhana dari DFI atau Design for Environment. Nanti Design for Environment ini itu dia pecah lagi menjadi misalnya design for disassembly, design for recycling, design for reuse. Artinya apa? Benda kita itu memang kita desain dari awal, kita rencanakan dari awal itu untuk gampang di disassembly, gampang di reuse, gampang di recycle seperti itu. Desain produk dan proses itu dapat di-recycle secara kontinu tanpa kehilangan performanya, sehingga kita itu menghasilkan material industri yang baru. Kemudian desain produk dan material itu menggunakan natural material ya, sehingga dapat secara penuh itu kita kembalikan ke siklus permukaan bumi, sehingga kita bisa menghasilkan material yang baru. Jadi kalau saudara lihat ini material-material ini isu besar di lingkungan ya, isu besar di lingkungan bahwa new material itu jadi hal yang booming sekarang gitu. Bagaimana sih dihasilkan material-material yang ketika kita buang bukan hanya kita buang ya, ketika dia itu menjadi waste gitu ya, menjadi buangan, itu nggak bahaya terhadap lingkungan itu. Nah, itu yang sekarang lagi ini ya, lagi tren di dunia. Kemudian mendesain produk atau proses itu tidak menghasilkan material yang toksik atau tidak natural yang tidak dapat secara aman ya atau safely itu diproses melalui siklus dari industri atau siklus dari alam. Kemudian desain produk dan proses dengan sumber energi yang bersih dan bisa diperbarui dibanding dengan fossil fuel. Ini juga isu dunia yang besar ya, penggunaan renewable energy. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini Stokke Trip Track Chair. Jadi ini merupakan kalau yang sebelumnya itu isu-isu sustainability, ternyata isu sustainability itu bisa masuk ke beberapa metode yang kita bahas sekarang. Nah, ini contoh desain for environment ini salah satunya ya. Jadi Stokke Trip Track Chair ini bikin kursi gitu ya, bikin kursi yang bisa dipakai for life gitu ya, sepanjang hidup. Jadi akan biasanya kita itu di dunia kita ya ada kursi untuk anak kecil umur sekian gitu. Kalau ini enggak, kursinya sama, cuman kita bisa pakai dari umur 0 sampai orang dewasa hanya dengan mengganti ininya ya, mengganti mengganti atau menghilangkan bagian dari kursi ini ya. Menarik sekali ini Stokke Trip Track Chair gitu. Saya begitu lihat ini ya, pengen beli gitu ya, karena ini banget gitu, kita akan sangat hemat gitu ya, sangat hemat biaya kalau
bisa membuat produk seperti ini. Jadi ini tantangan ya, ini tantangan. Orang ekonomi pun bisa juga memberikan ide gitu ya, memberikan ide seperti ini. Jadi di dalam satu proses sustainability atau penerapan teknologi tidak berarti kita tidak memerlukan orang ekonomi ya, atau orang sosial. Jadi HP saja misalnya, handphone ya. Handphone itu kan dulu awalnya berupa pada saat penelitian awal memikirkan bagaimana menggunakan semikonduktor untuk diaplikasikan pada satu alat komunikasi. Si penelitinya, jadi peneliti handphone awal ini, generasi awal itu melibatkan orang-orang sosial, melibatkan orang-orang sisi sosial, tidak hanya untuk melihat dia bisa dijual atau tidak, tetapi juga untuk melihat how we can promote the technology to the world gitu. Bagaimana kita bisa mempromosikan teknologi ini ke dunia. Jadi awalnya HP ini dibuat ya berupa HP biasa gitu ya. Ketika sudah jadi itu si penelitinya ya, teman saya yang cerita. Si penelitinya itu bosnya ya, bos atau pemimpin proyeknya, pemimpin pemimpin penelitinya ya, ketua penelitinya itu melibatkan orang sosiologi ya, kalau nggak sosiologi, antropologi. Nah, antropolog sama sosiolog ini tiap si engineer-nya itu atau yang meneliti soal ini ya, soal HP ini, soal teknologi semikonduktor ini itu presentasi, dia hadir gitu ya. Dia hadir, terus si engineer-nya itu bingung-bingung ini ngapain hadir gitu ya. Sampai satu ketika udah jadi beneran, bentuknya bukan seperti sekarang HP ya. Masih yang jadul, yang gede itu berupa personal digital PDA ya, personal digital apa gitu ya, personal digital assistant. Nah itu si ininya bilang gitu ya, si orang sosialnya bilang, ini teknologi ini tidak akan pernah jadi berkembang, tidak akan pernah berguna kalau pertama dia tidak, orang itu tergantung pada teknologi, dan kita sekarang sangat tergantung pada HP ya. Lalu kalau orang merasa tidak butuh HP ini, dia harus ditekan oleh orang sekitarnya yang tergantung pada HP ini. Jadi saya misalnya, saya nggak mau nih punya Android gitu. Saya mau HP jadul aja gitu. Nah, orang-orang di sekitar saya itu akan memaksa saya untuk pakai HP Android. Karena apa? Karena merasa bahwa kamu itu tidak tidak bisa diakses dengan mudah karena perbedaan ini tadi, perbedaan teknologi tadi. Lalu dia bilang juga, it means nothing kalau apa? Kamu nggak nambah fitur-fitur tertentu yang membuat ini itu bisa diperlukan banyak orang. Orang itu harus bisa melakukan semuanya di dalam satu teknologi inilah. Jadilah HP kita sekarang ada kamera lah, ada inilah, ada itulah, dan lain sebagainya. Itu ceritanya seperti itu. Artinya apa? Artinya berarti kalau kita itu membuat satu teknologi ya, ini ada orang teknik, ada orang teknik kimia ya, ada orang ekonomi, kemudian ada orang teknobio juga. Ketika kita memikirkan menghasilkan satu produk atau teknologi, pertama memang ya harus studi dia bisa ini atau tidak gitu ya, bisa dijual atau tidak, dan itu dijual seperti apa, itu kan studinya orang ekonomi ya. Kemudian dia bisa digunakan seperti apa, itu studinya orang sosial juga, studinya orang ini ya, orang sosiologi, antropologi gitu ya. Sayangnya mungkin kalau di Indonesia belum sekompleks itu ya kalau kita menghasilkan teknologi. Nah, seperti itu ya. Jadi
Ketika belajar ini ya, belajar konsep tentang sustainability itu tidak berarti bahwa engineer aja yang harus belajar, tapi setiap all kinds of apa itu namanya? Uh, jadi kalau orang-orang yang punya background ilmu pengetahuan yang tertentu, baik itu sosial atau ini, itu harus get involved juga gitu, harus ikut turut ambil bagian di dalam pengaplikasian konsep sustainability. Nah, yang selanjutnya contohnya ini adalah ini ya, Clever Little Bag dari Puma. Saya juga baru tahu ya, dia punya kayak gini juga ya. Jadi ini 65% less cardboard dan standard box, no laminated printing, no tissue paper, less weight and space in shipping, new reusable bag replaces the polyethylene retail bag ya. Jadi karena kan reusable bag itu lebih ramah lingkungan dibanding dengan polyethylene ya. Jadi dia digunakan dari atau dibuat bukan digunakan. Dibuat dari recycle PET dan juga dia bisa di-recycle lagi ya. Kemudian ini ya, ini sudah ada mulai 2011. Jadi dia lebih kecil gitu ya, lebih pack gitu. Jadi ini orang-orang yang mikirin sampai sedetail ini ya. Jadi pakai bag yang pas gitu ya. Selama ini kan kita kalau beli sepatu itu pasti lebih gitu ya. Nah, saudara pasti mikir kalau cuma lebih 2 sampai 3 senti kan sebenarnya apa namanya, impact-nya nggak gede gitu. Enggak gitu. Kalau kita hitung secara ekonomi, kalau kita bikin kardus 1 2 sih memang impact-nya nggak gede. Tapi kalau misalnya kita bikin sehari itu 1.000 gitu ya. 1.000 10.000 gitu. Gede sekali yang namanya 2 senti apa namanya? Menurunkan panjang apa namanya ini? Panjang kardus 2 senti itu gede banget impaknya gitu. Kalau kita uangkan, yang kita hitung uangnya gitu. Lalu ini ya, Samsung Reclaim Mobile Phone. Ini juga baru tahu juga. Ternyata dia pakai biopolymer casing, lalu recycle paper packaging, lalu ngeprintnya pakai ini ya, soy based ink, jadi pakai tinta yang berbasis kedelai gitu. Lalu online instruksinya secara online, kemudian chargernya itu Energy Star. Gitu. Lalu ini Ford Smart Couch with Eco Guide, ini mobil ya keluaran dari Ford gitu. Jadi instrumennya kelas apa itu namanya cluster pada Ford Fusion dan Mercury Milan Hybrid Vehicle. Jadi menghasilkan engaging feedback untuk driver yang dia bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan ekonomi yang ekonomi bahan bakar yang lebih ekonomis gitu ya. Jadi ini yang mendesain seperti ini. Ini menarik sekali gitu ya. Jadi contohnya ada banyak sekali kalau saudara cari di internet gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah ISO 14001. Ini ada mulai dari environmental plan, terus policy dulu ya, environmental policy, kemudian bikin plan implementation, monitoring dan corrective action, lalu management review. Jadi ini internasional standar ya, internasional standar yang apa tuh namanya menspesifikkan pada sistem manajemen lingkungan. Menyediakan framework ya. Jadi pada organisasi yang dapat diikuti daripada membangun gitu ya, membangun apa namanya environment performance, kebutuhan performance jadi lingkungan. Jadi ini kalau industri menerapkan ISO 14001 ini bisa meningkatkan performa lingkungannya dia ya melalui penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, mereduksi limbah, kemudian ini menghasilkan ya, menghasilkan keuntungan yang kompetitif dan
kepercayaan dari stakeholder. Jadi prinsipnya adalah ini, continual improvement bagi organisasi, sistem organisasi, dan approach-nya adalah environmental concern. Jadi dulu 2004, kemudian 2015, ini 2015 itu versi yang direvisi. Nah, ini terdiri dari apa aja sih? Ini ya, mulai dari general requirement, kemudian environmental policy, ada planning ya, planning perencanaan, kemudian implementasi dan operasional, lalu checking dan corrective action, lalu management review. Jadi standar ISO itu kan tidak hanya 14001 ya, tetapi ada sistem manajemen yang lain. Misalnya ISO 9001 untuk manajemen kualitas, kemudian 45001 untuk K3 ya. Nah, ini bisa semuanya itu kita padukan atau selaraskan ketika kita menerapkan ISO 14001. Jadi misalnya perusahaan kita ini mau jadi perusahaan yang mau ekspor gitu ya. Kemudian dia salah satu syaratnya adalah ISO 14001 untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah punya manajemen lingkungan yang baik. Gitu. Nah, tapi ada ini lain gitu, ada ISO lain yang sedang kita aplikasikan, misalnya mutu, kemudian K3, ya nggak apa-apa, barengan aja diaplikasikan itu bisa seperti itu ya kalau kita pakai ISO 14001. Nah, ini basic principle and metodologinya seperti ini ya. Jadi plan-nya itu plan, do, check, act gitu ya. Saudara kan di apa itu namanya? Di dalam belajar kan juga bisa mengaplikasikan ini ya, PDCA ya. Jadi plan-nya apa? Misalnya dapat A untuk mata kuliah TTIL misalnya ya. Lalu do-nya apa? Ya mengimplementasikan prosesnya. Misalnya kalau mau dapat A berarti nilai UTS-nya masih berapa, nilai UAS-nya masih berapa. Nah, itu kan harus dilakukan ya. Plan itu kan diwujudkan di dalam melakukan sesuatu. Kemudian dicek ya, monitoring ini ya, monitoring pengukuran dan monitoring proses dan report result. Jadi setelah UTS nanti dicek, oh ternyata dapat ini nih, dapat nilai sekian gitu. Lalu dicek kira-kira apa sih yang menyebabkan tidak sesuai plan-nya misalnya. Oh, nilai kuisnya jelek misalnya, atau nilai ujiannya jelek. Nah, itu nanti diperbarui di UTS, di UAS misalnya seperti itu. Nah, itu apa? Masuk ke act ya, take action to improve performance gitu. Jadi berdasarkan nilai UTS nanti saudara memperbaikinya di UAS. Nah, itu seperti itu. PDCA akan seperti itu. Jadi saudara bisa mengaplikasikan di apa itu namanya di dalam perencanaan studi gitu. Jadi kan prinsipnya adalah ini ya, kalau di ISO 14001 continual improvement. Artinya apa? Berarti kalau kita meninjau satu bagian dari performa yang terkait dengan lingkungan, misalnya limbah cair, tidak berarti kita ignoring limbah padat dan limbah gas. Atau tidak berarti kita ignoring keselamatan kerja. Tidak berarti kita ignoring mutu gitu ya. Mutu, kita nggak peduli mutu produk kita seperti apa. Yang penting kita itu udah ramah lingkungan, nggak seperti itu gitu. Itu harus terintegrasi. Jadi kalau misalnya yang sekarang performa yang sekarang tujuannya misalnya ya plan-nya adalah menurunkan limbah padat itu sebesar 30% misalnya. Sebesar 30%. Tetapi masih ada nih limbah cair kita belum memenuhi baku mutu misalnya, atau gas kita masih buang asap ke lingkungan ya. Berarti
itu masuk di dalam continual improvement gitu, perbaikan selanjutnya, perbaikan yang berkelanjutan. Seperti itu. Nanti balik lagi plannya berarti kalau sudah limbah padatnya teratasi ya limbah cair atau limbah yang lain. Nah, keuntungan dari ISO 14001 adalah menghasilkan ini ya, produk atau jasa yang kualitasnya bagus, reliable sama safe. Kemudian superior operational performance, jadi performance operasional itu yang sangat baik ya, superior. Kemudian meningkatkan produktivitas juga karena mereduksi life cycle, kemudian error dan waste. Kemudian meningkatkan perdagangan internasional dan domestik market share atau apa namanya bisa mengambil bagian di dalam perdagangan internasional atau pasar domestik yang tatarannya adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan gitu. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian interdepartment communication, lalu work processes, dan hubungan antara customer dan supplier. Karena kalau misalnya kita udah ISO 14001 itu suppliernya juga seharusnya juga punya prinsip yang sama gitu ya. Kalau kita peduli dengan lingkungan ya supplier kita harus peduli terhadap lingkungan. Lalu customer kita ya kecenderungannya yang membeli produk kita kan akan customer yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian memberikan customer dan end user produk yang ini ya, yang baik gitu ya. Melayani konsumer dan end user produk dan jasa kita, lalu meningkatkan kebutuhan atau demand dari jasa dan produk melalui keuntungan-keuntungan dari marketing. Jadi kalau biasanya kan kalau kita punya atau dapat tersertifikasi ISO 14001, demand terhadap produk kita atau jasa kita itu kecenderungannya meningkat. Lalu menurunkan ini ya biaya bisnis karena menurunkan waste yang dihasilkan dan konsumsi dari sumber daya alam. Meningkatkan performa dari lingkungan kita, kemudian menurunkan dampak lingkungan dan mengontrol resiko lingkungan. Kemudian mencapai komitmen kepedulian terhadap lingkungan dan kebutuhan dari kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian kebutuhan legal terhadap lingkungan itu bisa kita penuhi, maksudnya dari sisi government ya. Dari ini government, jadi pemerintah ya, kita bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi persyaratan terkait legalitas misalnya baku mutu yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian ini kita akan berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial, ini biasanya berupa CSR gitu ya. Jadi kalau sudah menerapkan ISO 14001 secara otomatis itu kita akan berpikir untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat di sekitar kita, karena itu bagaimanapun juga akan saling berhubungan gitu. Kemudian mempromosikan image yang positif terhadap stakeholder, customer, dan pegawai atau employee ya. Kemudian memastikan bahwa menghubungkan pengetahuan terhadap lingkungan dan memastikan informasi itu terkomunikasikan dengan efektif. Nah, yang selanjutnya adalah ini ya, industrial ekologi. Industrial ekologi ini apa? Studi fisik, interaksi biologi, fisik, dan kimia atau interrelasional di dalam dan antara industri dengan sistem ekologi.
ini berbasis sistem thinking ya. Jadi industri itu sebuah interdependent part dari semua ekosistem. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekosistem, ekosistem itu kan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ekosistem itu akan dibuat dari apa? Pertamanya individu berkumpul jadi satu dari apa? Jadi apa? Jadi populasi. Populasi berkumpul jadi satu, jadi komunitas ya. Komunitas-komunitas yang berbeda berkumpul jadi satu, jadi apa? Jadi ekosistem. Nah, semua komponen di dalam ekosistem ini kan saling berhubungan ya. Kita sadar atau tidak sadar, itu semua yang ada di yang ada di dalam lingkungan kita itu saling berrelasi satu dengan yang lain. Kemudian ini berstudi tentang aliran energi dan material sepanjang sistem untuk menemukan ketidakefisienan dan limbah yang dihasilkan. Jadi salah satu tujuan dari industri ekologi adalah industrinya itu harus berubah gitu ya, dari linear sistem ke cyclical atau closed system, di mana waste itu digunakan sebagai input bagi industri lain atau pada industri itu sendiri dibandingkan atau daripada dibuang gitu. Jadi kalau versi yang advance itu menjadi satu eco-industrial park, di mana industri-industri itu mendesain produknya dan prosesnya menggunakan material yang asli gitu ya, atau virgin material itu lebih sedikit, kemudian menggunakan byproduct dari industri lain, co-product dari industri lain, atau waste dari industri lain itu menjadi input. Nah, pertanyaannya adalah gini, jadi kalau kita itu misalnya ya, nanti saudara berada di satu kawasan industri ya, saudara kerja di industri, lalu berada di dalam satu kawasan industri, maka pertanyaannya adalah, apakah industri kita itu menghasilkan byproduct yang bisa digunakan oleh industri lain? Itu pertanyaannya. Nah ini adalah ini ekologi tipenya seperti ini. Ekosistem, komponen ekosistem, ini kita berpikirnya apa? Sumber daya alam yang tidak terbatas atau unlimited resources, sehingga dihasilkan apa? Waste yang unlimited juga, padahal kan tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke dalam ecological industry, ini ekosistemnya kan berrelasi satu dengan yang lain. Maka ada energi dan resource yang terbatas atau energi unlimited resources menjadi limited waste gitu ya. Waste yang terbatas gitu. Tetapi ada pilihan yang ketiga, yaitu apa? Energi yang dipakai kita tidak lagi menggunakan resource gitu. Karena apa? Karena resource kita itu sudah kita masukkan di dalam ekosistem kita, dan limbah kita itu menjadi resource dari ekosistem yang lain, maka yang masuk adalah energi, mau tidak mau energi ya, yang masuk misalnya kita pakai sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau hanya energi berarti no waste gitu ya, nggak ada waste yang dihasilkan atau zero waste gitu, seperti itu. Nah ini contoh yang bagus ya, contoh yang paling bagus ini ada di Denmark ya. Denmark ini dia pakai apa itu namanya? Jadi ada industri-industri yang gabung jadi satu ya. Kalundborg Industrial Park, Kalundborg Industrial Park di Norway, di Denmark gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau saudara lihat, jadi power station menghasilkan apa misalnya? Oh, menghasilkan salt water. Salt waternya masuk mana? Fish farm. Fish farmnya itu menghasilkan apa? Menghasilkan yeast misalnya, yeast latte, yeast latenya dari ini ya, Novo Enzyme masuk di pig farm, terus biomasanya masuk di farm juga,
Lalu ada clean sludge-nya. Clean sludge-nya masuk di mana? Clean sludge-nya bisa masuk ke ini ya, masuk ke farm juga. Nah, ini nanti saudara mungkin saya kasih contoh yang lebih simpel gitu ya. Ini kan cukup banyak gitu ya. Jadi ini ada power station misalnya. Power station-nya pakai apa? Pakai batu bara gitu ya. Pakai batu bara. Dia masuk ke mana? Ke ini, ke semen. Batu baranya masuk ke pabrik pembuatan semen menjadi sehingga limbah batu baranya berupa fly ash itu tidak dibuang ke lingkungan tetapi dijadikan bahan baku pembuatan semen oleh ini Aalborg Portland. Kemudian ada gypsum misalnya dihasilkan, gypsumnya masuk di mana? Masuk di plasterboard manufaktur, kemudian di recovery UK recovery plant itu untuk mendapatkan Ni dan V-nya seperti ini. Lalu jadi pas yang penting adalah kita mengidentifikasi tadi ya, pertanyaan tadi penting sekali gitu. Sebenarnya apa sih limbah-limbah yang kita hasilkan dan limbah-limbah itu bisa nggak jadi input buat industri yang lain? Oke, itu ini ya. Kuliah hari ini. Nah, saya kasih tugas. Sebentar, saya share tugasnya ya. Mungkin sekitar 5 menit. Saudara bisa pilih sendiri ya kelompoknya ya. Jadi ini saudara bikin review paper jangan banyak-banyak gitu ya, maksimumnya 3 lembar tanpa cover. Review paper terkait dengan metode manajemen lingkungan tadi ya. Jadi apa itu namanya DFI, kemudian cleaner production, lalu ISO, kemudian LCA gitu ya. Saudara pilih salah satu metode aja. Nah, di dalam review paper itu menjelaskan apa? Inovasi dari material atau peralatan atau proses ya yang ramah terhadap lingkungan. Jadi saudara bisa merefer pada contoh-contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi barang yang tadi misalnya packaging ya, yang saya kasih contoh packaging, kemudian produk yang bisa digunakan sepanjang hidup, misalnya kursi tadi, kemudian kalau saudara masih ingat ada Fuji Xerox gitu ya, itu. Nah, saudara pengumpulan terakhir adalah 16 Maret. Jadi kan hari ini kan tanggal 2 ya, 2 minggu lagi jam 6 sore. Seperti ini. Saudara bisa tulis di dalam bahasa Indonesia papernya, jumlah halamannya adalah 3 halaman jumlah maksimum, lalu dikerjakan dalam kelompok isinya 2 orang. Saudara pilih sendiri ya. Nah, isinya apa sih di paper saudara itu? Isinya adalah pertama itu background. Misalnya saudara mau mengubah gitu ya, atau mengembangkan satu produk, misalnya tidak boleh yang sudah ada ya produknya ya. Jadi misalnya kompor terus saudara jadikan kompor matahari gitu kan sudah ada itu. Jadi bisa misalnya berpikirlah liar tapi jangan kebablas gitu ya. Jadi misalnya saudara mau bikin ini nih, mau bikin kompor misalnya tapi energinya energi angin ya nggak apa-apa gitu. Tetapi mesti backgroundnya itu dijelaskan kenapa sih saudara milih ini, kenapa pilih energi angin, kemudian dia kelebihan dan kekurangnya apa sih kalau kita pakai energi angin misalnya ya. Lalu inovasi apa sih yang saudara tambahkan di dalam material, tools atau proses tersebut. Kemudian deskripsi dari material, tools atau proses sebelum dan setelah inovasi. Jadi saudara mesti menjelaskan dan beri gambar gitu. Memang kalau ada gambarnya. Tapi kalau misalnya gambarnya itu berupa draft gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya adalah sesuatu yang baru yang itu bisa bisa membuat
proses material atau produk ini lebih ramah lingkungan gitu. Saudara itu berinovasi supaya material, tools atau proses ini lebih ramah lingkungan. Jadi misalnya kalau yang nanti saudara lihat di YouTube-nya itu ada misalnya orang yang sekarang bikin air minum, biasanya air mineral itu kan dalam botol ya, itu enggak pakai pakai satu kantong gitu, tapi kantongnya itu terbuat dari ini, dari apa? Dari produk non plastik gitu ya, yang bisa diminum gitu. Misalnya dari tepung jagung atau tepung singkong gitu yang misalnya bisa kita minum bersama dengan airnya atau bisa kita cerna bersama dengan airnya gitu. Nah ini ya, ini beberapa contoh di YouTube yang saya berikan, saudara bisa merefer contoh-contoh itu sebagai inspirasi. Kemudian di tugas ini saudara bisa mengembangkan produk atau tools atau material yang sudah pernah digunakan atau udah dibuat sebelumnya atau benar-benar ide yang baru yang nggak ada gitu ya. Ide yang baru tentang produk, tools atau proses bisa seperti itu juga. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang tugas ya. Sesimpel itu sebenarnya tugasnya ya. Intinya adalah bagaimana sih berinovasi gitu ya. Jadi saudara bisa misalnya, mau lintas ini nih, mau lintas jurusan, mau bergabung dengan orang ekonomi nggak apa-apa juga, mau bergabung dengan orang teknobio nggak apa-apa juga. Ini ada satu dari teknobio, lalu beberapa orang dari beberapa mahasiswa dari Fakultas Ekonomi kalau saya tidak salah lihat NRP ya, ya NRP ya, seperti itu. Ada pertanyaan kah? Permisi Bu, saya boleh bertanya? Ya. Jadi ini sebenarnya kita nge-review, kalau kan tugasnya ini make a review paper. Ini sebenarnya kita mereview paper atau ngebuat paper Bu? Soalnya kalau dilihat dari Buat paper ya, bukan review pembuat. paper ya, make a paper ya, bukan review paper, karena kan saudara nggak dikasih paper ya. Nah, jadi bikin paper yang isinya itu, yang isinya environmental management methods tadi, contoh barangnya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi misalnya gini, saudara pakai konsep DFE, Design for Environment, yang saudara ambil adalah konsep dia design for disassembly gitu. Jadi gampang dibongkar pasang gitu. Nah, itu bisa dipikir gimana sih caranya gitu. Inovasinya apa sih? Seperti itu sebenarnya intinya ya. Ada lagi? Tidak ada? Permisi Bu. Ya. Saya izin bertanya Bu. Ya. Untuk minggu depan ini kuisnya dimulai jam berapa ya Bu? Kuis setelah kuliah aja ya. Jadi kuliah dulu, nanti 20 menit sebelum ini kita kuis gitu. Kuisnya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya lagi di kampus soalnya Bu. Oh gitu. Sama ini Bu. Ini kita mau kuliah ini enggak? Kuliah offline enggak? Loh Ibu bakal offline ta? Terus saya tanya, kalau mahasiswanya mau online ya Mau offline ta kamu? Enggak Bu, makanya online aja Bu. online aja ya. Berarti enggak maksud saya kalau memang online ini apa? Ya nanti kan kalau saya ditanyain pertimbangan online apa ya mahasiswa yang minta gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya mau offline ya nggak apa-apa, nanti saya offline gitu. Karena sebenarnya kan kita bisa hybrid ya.
Tapi kalau misalnya hybrid, lalu saya di kelas sendirian kan sama aja juga ya. Nggak ada yang datang. Iya, Bu. Sama juga, Baik, Bu. sama juga garing. Ini kalau misalnya saya tanya nih, siapa yang mau offline gitu? Ada yang angkat tangan nggak kira-kira? Yang mau offline? Yang mau offline, please raise your hand. If we have offline class, would you come to the campus, or you rather choose online class? Kalau yang mau offline bisa angkat tangan. Silahkan. Nggak ada yang angkat tangan ya. Emang apa enaknya online? Harusnya lebih enak offline sih, kan bisa ketemu teman-teman. Ada yang mau memberikan alasan kenapa lebih COVID-nya enak? lagi naik, Ibu. Oh, COVID-nya lagi naik ya? Oh, gitu ya, COVID-nya lagi naik. Online banyak sakit. Oh, aman kalau online ya. Oke. Ya, berarti nanti saya ini kan ya. COVID-nya lagi naik, kemudian lebih aman kalau online. Oke. Oke, sejauh ini kita masih online ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kuisnya cuma 20 menit ya, Bu? Ya, 20 menit soalnya nggak banyak-banyak. Kan minggu pertama, minggu kedua, sama minggu ketiga ya. Minggu pertama kan isinya introduction, minggu kedua kan environmental issue ya. Minggu ketiga kan sustainable development. Udah. Paling soalnya 3 aja. Dari itu, dari yang ini. Jadi bahannya, Bu, Contoh. Kenapa? bahannya cuma sampai week 3 ya, yang week ini enggak ya, Bu? Enggak, ini kan minggu keempat ya. Ya. Minggu 4, 4, 5, 6, 7 nanti masuk di UAS. Jadi saya kasih, biasanya saya buat kuis 3 minggu pertama supaya saudara nanti di UAS itu bisa lebih sedikit bahannya gitu ya, bisa lebih bisa lebih berkonsentrasi ininya. Soalnya berapa, Bu? Soalnya 3, tidak banyak-banyak, 3 aja. Oke. Gampang-gampang kok soalnya. Nilainya yang baik ya, Bu. Ya, saya kan sudah saya itu nggak pelit nilai. Yang pelit nilai itu orang lain ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Tadi tadi kuisnya apa, Bu? Maksudnya pertanyaannya? Pertanyaannya ya nggak, ya belum buat saya pertanyaannya. Kan udah tahu kan, yang pertama adalah tentang introduction ya. Yang kedua environmental issue, yang ketiga kan sustainable development. Paling ya sustainable development yang contoh-contoh itu. Contoh-contoh aplikasinya gimana menurut saudara?